Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Gani Arauf. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah struktur data. Berikut adalah tugasnya. Kita akan mulai dari nomor 1. Di sini kita akan membuat sebuah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search dalam bahasa Java. Ini kriterianya. Kita langsung saja ke IDE. Kita akan membuat file terlebih dahulu. Kita beri nama DFS gitu. Sebelum lanjut, kita import yang kita butuhkan. Jangan lupa titik koma, teman-teman. Nah, pada algoritma ini, dua algoritma ini saya akan merujuk pada BMP, buku materi pokok struktur data. Nanti setelah saya ketikkan code-nya, algoritmanya saya akan jelaskan ya. Saya akan ketikkan terlebih dahulu. Di sini ada variabelnya, string dan values. Kita beri nama ini konstruktor untuk kelas DFS graph ini. Agar setiap kali kelas ini dijalankan, konstruktor ini selalu diexecute. Dan jenis nextnya kita akan buat sebuah function untuk menambahkan edge. Apa sih edge itu? Jadi ada not dan juga ada edge. Sebelum lanjut nih, edge itu adalah garis yang menghubungkan antara dua not. Not itu ini A1, contohnya A1 dan A2. Nah, edge itu adalah garis yang menghubungkan antara A1 dan A2. Nah, kita akan membuat fungsi edge ini nih, buat garis atau jembatan yang menghubungkan antara dua not tersebut. Kita akan buatnya seperti ini. Ini parameternya, source-nya, dan juga kita buat destination-nya. Biar tidak lupa, kita tambahkan komponen ini adalah menambahkan edge. Nah, apa sih yang dilakukan di dalam function ini? Di function ini kita akan menambahkan variabel yang telah kita inisiasi sebelumnya. Nah, kita menggunakan function bawaan dari Java, yaitu dari interface map. Map ini memiliki metode-metode turunan. Jadi map ini merupakan interface dan memiliki metode-metode turunan yang bernama compute if action. Nah, coba teman-teman cek. Saya tuliskan dulu ya, biar gampang jelasin. Seperti ini. Akan saya jelaskan ini function ini, fungsinya untuk apa. Kita lanjut terlebih dahulu ya. Kita buat function atau metode untuk DFS itu sendiri.
DFS. Kita beri nama DFS saja, simple. Kita start. Kita beri dua parameter, yaitu kita mulai dari start dan juga target yang mau kita cari node-nya. Hasil kita tampilkan proses kita beri nama proses mencari DFS. Nah, ini kita return, sini kita akan return DFS method namanya DFS recursive. Kita buat terlebih dahulu metode tersebut. Kita bikin private aja. Ini kadang dia dipanggilnya hanya di sini doang, berarti karena di kelas ini berarti kita buat private saja. Kemudian DFS recursive. Recursive ini artinya teman-teman kalau belum tahu artinya metode yang memanggil dirinya sendiri. Metode yang di dalamnya, di dalam bodinya terdapat dia memanggil dirinya sendiri. Bingung kan? Kita di parameter current, di sini juga ada parameter target, dan juga ada set string visit. Kita tandai dengan sekian. Di saat ini current kita mengunjungi node keberapa sih? Kita tahu gitu. Terus kita assign variable visit ini parameter yang telah diberikan sebelumnya. Kita tandai node yang sudah kita kunjungi, yang saat ini sedang dikunjungi. Berarti kan node ini sudah dikunjungi. Kita beri nama visit. Terus kita cek kondisinya. Jika saat ini node yang saat ini itu sama dengan target yang kita inginkan, maka kita tampilkan lognya berhasil ditemukan. Node-nya berhasil ditemukan. Jangan lupa kita return true. Jika tidak, kita akan melakukan sebuah looping untuk ngecek dari DFS recursive ini. Kita buat contohnya di BMP. Kita saya jelaskan apa itu fungsi netbook. Kita get or default. Kita cari value, kita cari key dengan current. Kita ketemu. Silentnya escalation. Kita kasih negasi teman-teman. Sudah record kan ya? Sebuah parameter font sebagai penanda. Nah, kita panggil diri kita sendiri, DFS recursive. Nanti yang saya jelaskan step by step. Target
Jika font ini berupa true, maka ini jika tidak itu false. Nah, setelah kita buat function rekursifnya, DFS rekursifnya, kita panggil sini. Return DFS rekursif, karena start target jumlah yang telah dikunjungi, karena masih set kosong. Apa sih bedanya set sama list? Set itu bedanya secara gampang ya, mudahnya. List ini bisa berupa value-nya bisa berupa sama, sedangkan set itu nggak bisa, dia harus setiap value-nya berbeda, harus unik, kurang lebih seperti itu. Ini kita buka titiknya. Setelah kita buat kita langsung eksekusi. Kita masukkan di sini, kita panggil kelasnya graph, new DFS graph. Apa ya? Udah gitu ya, cukup. Nah, sini kita akan nambahkan edge-nya, menambahkan hubungan antar node, yaitu menambahkan edge. Kita akan membuat edge-nya seperti ini, teman-teman. Representasi graf. A1 itu hubungannya dengan A2 dan A3, A2 hubungannya dengan A4 dan A5, A3 hubungannya dengan A6 dan A7. Berarti ini A1 hubungannya dengan A2, kita copy sebanyak jadi A1 hubungannya sama A2 dan A3, sedangkan A2 hubungannya sama A4 sama A5. Hubungannya sama A6 dan A7. Setelah kita tambahkan, kita mau cari misalkan node ke, kita mau buat targetnya. Kita targetnya A6. Kita ambil sebagai target taruh fungsi tersebut dalam sebuah variabel find. Kenapa ini boolean tipe datanya? Karena metode yang telah kita buat, metode DFS mengeritanya boolean, sehingga kita harus buat variabel yang bertipe data boolean. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita mau mulai dari A1 dan diakhiri dengan dan target kita, ini target. Nah, kalau misalkan dia nggak ketemu, kita kasih print aja. Apa ya printnya? Sebenarnya apa sih? Berhasil ditemukan, gagal ditemukan. Gagal atau
Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan dulu apakah berhasil. Semoga berhasil teman-teman. Jalan. Proses menjadi DFS A1 A2. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah kita berhasil tampilkan lognya A1 A2. Apakah sudah sesuai dengan A1 A2? Pertama kita mengunjungi A1, benar. Lalu A2, lalu A4, lalu A5. Benar teman-teman ya. Lalu A3, A6. Karena A6 yang target kita, berarti kita sudah berhasil menemukannya. Seperti itu. Tadi kan saya akan jelaskan ya tentang ADJList ini. Jadi di sini kita menggunakan function add edge, di mana metode yang kita buat sebelumnya. Saya akan menjelaskan cara kerjanya bagaimana ya. Jadi pertama sebelum kita lanjut, kita kan sudah menentukan inputnya ada A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 dan juga ada 7. Ada 7 simpulan. Nah, untuk menghubungkannya kita buat sebuah variable map yang dimana untuk menghubungkan antara A1 dengan A2, A1 dengan A3, begitu seterusnya. Jadi cara kerja si function competitive option ini adalah, jadi ketika graph edge ini dijalankan, kita memberi parameter A1 dan juga A2. Di sini kita akan ngecek nih. Contoh ya, pertama A1. Si competitive option ini dia ngecek nih, apakah A1 ini sudah terdaftar di map ini, key-nya sudah terdaftar. Jika belum, if absent nih, jika belum terdaftar, maka akan ditambahkan key tersebut sebagai key, A1 ini sebagai key, lalu value-nya berupa list kosong. Nah, defaultnya list kosong nih, terus kita tambahin deh add destination-nya. Jadi value-nya list dengan satu data ya, yaitu dimana tadi A2. Next selanjutnya add edge, lanjut bawahnya, berarti ini sekaligus kita buat key A2 dengan value-nya A1. Kebalikannya. Next selanjutnya ke sini A1 dan juga A3. Tadi kan sudah dicek nih. Competitive absent. Apakah A1 ini sudah ada? Kalau sudah ada, tidak usah. Nggak usah bikin key baru, nggak usah. Kita pakai key yang sudah ada, terus kita masukkan destination-nya tadi. Jadi saat kita execute yang ini nih, saya sampai sini, di bagian sini itu map
key untuk A1 sekarang value-nya ada 2, yaitu A2 dan juga A3. Terus kita juga sekaligus ngebikin key baru A3 dengan value-nya A1. Jadi begitu seterusnya sampai kita lanjut eksekusi di sini. Target kita adalah A6. Kita buat variabel penampung untuk mengeksekusi program kita. Ini kelas yang sudah kita inisiasi sebelumnya. Initiate. Kita panggil function dfs. Kita mulai dari A1. Targetnya adalah A6. Kita mencari A6 nih. Yang akan dilakukan adalah ini, kita akan call method ini. Kita akan buat variabel penampung namanya visit. Lalu kita print proses menjadi dfs. Nah, kita buat ini function intinya. Pertama, kita akan mengunjungi node. Kita akan buat log. Kita akan mengunjungi log node sekian current. Startnya tadi berapa? Dari A1. Kita tanda ini. Kita telah mengunjungi A1 ya. Di sini. Terus kita cek nih, apakah A1 ini adalah target kita? Jika iya, dia masuk kondisi ini. Kita kan berhasil ditemukan. Udah tuh. Programnya langsung berhenti, selesai. Jika tidak, dia akan lanjut ke bawahnya. Di sini kita akan ngecek mappingan dari ADJList ini. Jadi fungsi getOrDefault ini adalah fungsi di mana kita ingin mengambil value dari key map variable yang telah kita buat sebelumnya. Yang di mana kita telah buat namanya ADJList. Nah, si ADJList ini kita get nih, ada nggak key dengan A1? Cara baca gitu, ada nggak kita mau ambil value dari A1, dari key A1, karena kan saat ini A1 ya. Kalau nggak ada, ya udah kasih aja list kosong. Kalau ada, kasih nih. Jadi kan A1 udah ada tuh. A1 isinya A2 sama A3. Jadi di sini itu sama aja dengan seperti ini teman-teman. Itu sama aja seperti list A2 dan juga A3. Kurang lebih sama seperti ini. Jadi berupa list A2 dan A3. Kita looping. Lalu kita looping, jadi pertama yang kita eksekusi adalah A2 dulu. Apakah kita tidak pernah mengunjungi A2? Nekbor ini kan saat ini A2 nih. Jadi tetanggaan nih. Jadi itu A1, rumah A1 punya tetangga namanya A2, jalannya A2 sama A3. Contoh. Ini kan tadi kita eksekusi yang pertama. Nah, dia punya tetangga nih A2 sama A3 kan. Cabangnya jalannya. Kita bilang nekbor. Apakah kita tidak pernah mengunjungi, karena ada negasi, cara bahasanya seperti ini. Apakah kita tidak pernah mengunjungi contains artinya ada nggak sih data atau value yang terdapat di set atau di set visit ini, variable visit. Berarti cara baca, apakah tidak ada data dengan A2? Atau visit ini kan yang pernah kita kunjungi. Visit ini baru A1 doang nih karena. Apakah kita tidak pernah mengunjungi A2? Betul, kita tidak pernah mengunjungi A2. Lalu kalau betul, kita buat sebuah boolean, kita panggil diri kita sendiri lagi nih. Terus looping, kita panggil diri kita. Nah, startnya kita ganti tadinya A1, jadi nekbor yang satunya sedang kita eksekusi jadi A2. Jadi ini A2. Jadi ulangan ini karena jadi A2, terus kita tetap A6. Visitnya saat ini itu udah ada A1. Kita lanjut ke sini. Nih kalau kita cek, kita pindahin ke kanan ya biar gampang. Move to right top. Kita geser. Nah, jadi tadi ini kan A1 udah beres nih, sekarang ada di sini kita udah sampai sini. Nekbor ini tadi A2.
Nah, kita sudah mengunjungi node A1. Berarti sekarang kita mengunjungi node A2 current. Kita tandai A2 ini udah kita pernah kunjungi. Oke. Apakah A2 ini adalah target yang kita cari? Tidak, berarti dia tidak masuk ke sini. Terus sampai A4. Tadi kan naik bar A2 udah nih. Cari nih A2 ini punya apa nih? Naik barnya A4. Next terus saja. A1, A2, A4 tadi bercabang. A1 ada nggak nih? Target kita bukan. A2 target kita bukan. A4 target kita bukan. A5 bukan. A3 bukan. A6 iya. Ya udah. Saat masuk ke sini, saat ini naik bor ini A6, benar dong. Apakah kita tidak pernah mengunjungi A6? Tidak. Apakah kita tidak pernah mengunjungi A6? Ya. Pas naik bor ini A6, dia ke sini, balik lagi ke atas. Cur. Apakah current, berarti kan saatnya A6 nih. Startnya A6, target kita A6. Apakah A6 ini adalah target kita? A6, betul, berarti itu true. Berhasil ditemukan, teman-teman. Coba kita ganti, misalkan ini A8 ya. Bagaimana outputnya? Masih proses compile. Tuh. Kita akan mengunjungi semua node dan gagal. Node A8 tidak ditemukan. Sudah 27 menit untuk satu soal. Kita next ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu BFS. Kita buat terlebih dahulu. Jadi kita close dulu biar gampang. BFS. Kita lihat algoritmanya dari BMP. Mirip-mirip ternyata. Iya mirip-mirip. Ini bisa kita copy aja. Kita ganti nama. Sip. Kita buat sebuah function BFS untuk pencarian target. Start mirip tadi itu ya. Cuman ini kayaknya nggak ada rekursifnya karena kita menggunakan BFS ini kan menggunakan antrian ya. Perbedaannya seperti itu tadi. Jadi tadi istilah BFS kalau BFS melebar setelah data antrian oh gitu oke.
Mana tadi? Oh ini. Visit US. Saya nyalain AC dulu ya. Panas banget. Nah, kita akan menggunakan metode Q dari Java. Terus saya kasih tahu ke ini. Jadi kita menggunakan uang. Nah, kita tipu di sini. Kita saat ini mengunjungi Oke, sama kayak sebelumnya, apakah saat ini kita sesuai dengan target kita? Sorry. Target. Kemudian sudah berapa menit recordnya? 32 menit. Berhasil ditemukan. Astagfirullah. Sebelumnya BSF BFS. Kita sama aja kayak yang sebelumnya inputannya. Kita coba
A1 nggak ketemu, kita tambahin log gagal. Aduh, not saat ini target tidak gitu. Kita cobain ya teman-teman, semoga bisa. Masih kerikut nih. Wow, mantap. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Kalau A8 oh dia lebar ya. Oh gitu cara kerjanya. Kita langsung ke intinya aja ya. Jadi kita buat sebuah queue, Jadi di Java itu ada interface queue namanya. Ini buat antrian. Tadi kita mulai start dari A1. Kita masukin not A1, kita masukin ke antrian nih. Ke variable queue ini. Kita masukin ke antrian, terus kok konten sini. Ini ini masih compile teman-teman. Oh tadi penampasan A1-nya enggak. Tadi kita masukin ke antrian A1. Oke, antrian pertama A1. Berarti kita sudah mengunjungi A1. Kita mulai proses pencarian WFS. Nah, di sini kita pakai while. Apa sih while itu? While itu merupakan looping yang dimana jika memenuhi kondisi di sini, dia akan terus looping. Kondisi di sini adalah jika antriannya ada isinya. Ini kan queue is empty itu kan, apakah antrian ini kosong? Tidak dong, antriannya nggak kosong, ada. Apakah antriannya kosong? Tidak, karena ada negasi jadi true, berarti masuk sini nih. Jadi selama antrian ini tidak kosong, dia akan masuk sini. Kita buat variable current di mana not yang akan kita cari saat ini. Kita ambil antriannya, antrian poll, antrian pertama, kita akan mengunjungi, ini harusnya A1, benar. Lalu cek apakah A1 target kita, bukan, berarti ke sini sama kayak tadi. Apakah kita tidak pernah mengunjungi A1 tadi kan node-nya A2 dan A3 ya? Apakah kita tidak pernah mengunjungi A2? Betul.
Berarti kita kunjungi aja A2 nih. Kita masukin ke antrian. Terus seperti itu sampai sini. Berarti kita mana tadi? Oh, berarti sampai mana tadi? Sampai sini ya? Jadi kita masukin ke antrian. Udah kita masukin aja A2. Benar kayak gitu. Kita antrian A2 sama A3. Jadi kita penakungnya. Berarti kan antrian selanjutnya A2 sampai antrian A6. Kita tadi kan menjadi A6. Antrian A6 berarti saat kita cari A1, kita tuh sebenarnya punya antrian 2, yaitu A2 sama 3. Q ini artinya ada A2 sama 3. Itu selanjutnya, saat kita mengunjungi A2 ini punya not A4 sama A5. Berarti antriannya adalah A3, A4, dan A5. Nah, saat kita mengunjungi not 2 ini, A2, antrian selanjutnya adalah ini. Nggak sampai 6, sampai 5 dong. Nah, saat kita mengunjungi A4, saat kita mengunjungi A3 ini punya A6 juga nih, hubungannya ke A6. Sehingga kita nggak nyari A7, karena sampai 6 dulu. Antriannya seperti itu kurang lebih teman-teman penjelasannya. Dan itu akan menjawab untuk soal nomor 2. Kurang lebih seperti itu, karena sudah berapa menit? Sudah 43 menit. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Laporannya akan saya lengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.